Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SMK Kesehatan Adusada. Salam sejahtera bagi semua tentunya. Semoga selalu diberikan kesehatan ya, agar kita bisa selalu beraktivitas dengan baik. Amin. Oke, tidak usah berlama-lama. Untuk kali ini akan menjelaskan mengenai tutorial bagaimana cara menginput soal ke template aplikasi ujian online SMK Kesehatan Adusada ya. Baik, akan saya jelaskan perlahan-lahan bagaimana langkah-langkahnya. Yang pertama tentunya kita sudah punya soalnya ya. Oke, sebelum kita menginput soal ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Oke, di sini contoh misalkan saya mau menginputkan soal, di sini ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada simudik. Nah, di sini ada pendidikan agama Islam. Oke, sekarang kita coba yang apa dulu ya, kita coba yang matematika dulu mungkin. Oke, kita tunggu dulu. Ini kebetulan ini adalah soal akhir semester ganjil tahun kemarin untuk mata pelajaran matematika ya. Oke, yang harus diperhatikan adalah mengenai gambar atau simbol-simbol. Misal di sini kan biasanya di matematika atau di agama Islam, terus biasanya ada di bahasa Mandarin, terus ada di bahasa Jawa. Biasanya kan font-fontnya itu kan menggunakan font, kalau agama Islam kan menggunakan font Arab, biasanya ada Arabnya. Terus kalau bahasa Mandarin ada mungkin font pakai huruf Hanje itu. Terus ada bahasa Jawa biasanya menggunakan aksara Jawa yaitu Hanacaraka. Terus biasanya di soal-soal matematika juga ada, matematika banyak simbol, pangkat ya, atau mungkin gambar-gambar ya. Nah, untuk gambar-gambar sendiri dan yang lainnya itu tadi itu tidak bisa langsung serta-merta kita inputkan ke template-nya. Lantas bagaimana caranya? Tulisan-tulisan yang berbentuk tersebut atau gambar itu kita harus jadikan image dulu ya. Contohnya seperti ini. Misalkan saya contohkan di nomor 6 ya. Jadi nomor 6 ini harus kita jadikan JPEG dulu. Kenapa kok kita jadikan JPEG dulu? Soalnya di sini pakai banyak pengkodian atau karakter-karakter yang tidak bisa masuk di Microsoft Excel, berhubung template-nya nanti adalah berbentuk Microsoft Excel ya. Tidak hanya nomor 6 ya, banyak ya, mulai nomor 5, mungkin nomor 3 ini banyak simbol-simbolnya yang nggak bisa kita masukkan di Microsoft Excel ya. Saya contohkan misalkan di nomor 6. Jadi nomor 6 ini harus kita jadikan image dulu atau dalam bentuk JPEG. Caranya kita langsung saja cari yang namanya aplikasinya adalah Snipping Tool ya. Kita buka Snipping Tool ya. Terus langkah selanjutnya kita pilih new atau kita klik new ya. Kita klik new ya. Nah, terus kita klik, kita geser sampai bentuk kotak kayak gini ya. Setelah bentuk kayak gini baru kita lepaskan. Nah, setelah sudah seperti ini baru kita save ya. Kita tekan tombol save ini ya. Nah, baru kita namai, misalkan saya buat folder dulu di sini. Foldernya namanya, berhubung ini soal matematika, saya kasih matematika misal seperti ini. Nah, terus saya buka foldernya. Berhubung ini tadi ya,
berhubung ini tadi yang kita crop ya, ini adalah soal nomor 6, alangkah baiknya penamaannya biar mudah ditulis saja. Misalkan kan ini matematika ya, misalkan mat 6, jadi seperti ini ya, mat 6. Jadi menandakan yang pertama adalah ini adalah mapelnya, ini nomor 6. Jadi seperti itu. Terus baru kita tekan save. Terus kalau soalnya mulai nomor 1 ya sampai terakhir ternyata itu harus dijadikan image semua ya, harus dijadikan image semua. Jadi caranya seperti itu tadi ya. Contoh ini misalkan, oh ya, selanjut lagi di nomor 6 tadi ya, kelupaan. Ini kan tadi soal ya, soal. Terus jawabannya juga ternyata juga bentuknya adalah simbol ya, simbol-simbol atau biasanya kalau di matematika itu ada ini ya, biasanya ada equation atau simbol ini ya. Ini juga harus kita crop ya, kita jadikan image. Misal kita new ya, terus untuk yang A ini misal kita crop. Nah, jadi harus satu persatu kalau memang banyak gambarnya. Terus kita namai, kalau yang soal tadi kita namai mat 6. Untuk jawabannya, berhubung ini adalah jawaban nomor 6 ya, kita tulis mat 6A. Berhubung pilihannya adalah pilihan opsi A. Kita save, terus kita new lagi B. Kita save ya, matematika atau mat 6B. Lanjut ya, mat 6C, save. Lanjut new mat 6D. Lanjut lanjut ya, mat 6 ya. Jadi seperti itu, dijadikan image dulu ya. Ini tidak hanya matematika, kalau misalkan agama Islam atau yang biasanya yang banyak gambarnya itu agama Islam, terus bahasa Mandarin atau bahasa Jawa atau yang lainnya ya, itu kan biasanya pilihannya juga simbol-simbol ya atau font ya, itu juga kita crop seperti itu tadi ya. Jadi seperti itu pokoknya, yang mengandung, intinya yang mengandung simbol itu harus kita crop atau jadikan image. Jadi seperti itu ya. Saya contohkan di soal yang lain, mungkin di soal agama Islam ya. Soal agama Islam, gambar-gambar ini ya, perhatikan. Contoh kita mencontohkan nomor 6 lagi. Oke, kita kebetulan di nomor 6 lagi ya. Jadi nomor 6 ini ya juga harus kita crop ya. Kita crop sampai sini. New ya. Nah, berarti mulai sini, mulai perhatikan bagian Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sampai lanjutan ayat tersebut adalah kita crop sampai sini. Setelah di crop baru kita save. Ya, misal kita buat lagi folder yang namanya PAI misalkan gitu ya. Nah, terus berhubung itu tadi juga nomor 6 ya, kita tulis misalkan PAI 6, kita save. Terus berhubung ini pilihannya A, B, C, D, E ini semuanya dalam bentuk font Arab, kita juga
harus mengcropnya atau menjadikan image. Kita crop, kita jadikan image PAI 6 seterusnya. Ini kan ada ABC, jadi seperti itu. Begitu juga kayak tabel gini ya, karena di Microsoft Excel tidak bisa memuat tabel, jadi harus kita crop dulu mulai sini sampai sini. Terus selanjutnya kalau ya ada seperti ini, kita tidak usah mengcropnya. Kalau misalkan seperti ini ya, tulisan-tulisan seperti ini, pokoknya tulisan-tulisan seperti ini yang bukan simbol atau gambar itu bisa kita masukkan ke template-nya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, ini untuk soal pilihan ganda ya. Oke, kalau semuanya sudah siap ya, baru kita sekarang mencoba untuk mengisi template-nya ya. Kita buka template soalnya. Oke, di sini ada template soalnya. Di sini akan saya jelaskan satu persatu. Di sini adalah nomor ya, nomor ini adalah nomor soal ya. Jenis ini adalah, kalau keterangannya 1 berarti ini adalah pilihan ganda, seperti ada di komen sini. 1 adalah pilihan ganda, 2 adalah esai. Contoh misalkan pilihan ganda, soalnya pilihan ganda ada 35, berarti 1 sampai 35 ya. Ini keterangannya 1. Terus esainya kita atau esainya itu adalah nomor 36 sampai 40 ya. 36 sampai 40 ini jadi kodenya adalah 2 ya. Untuk satu pilihan ganda, untuk 2 ini adalah kode untuk esai ya. Terus ini ada acak. Acak ini maksudnya apa ya? Kalau ini keterangannya acak, ini kan untuk soal ya, berarti nanti ketika dimasukkan ke aplikasi itu soalnya acak ya. Ketika diberi keterangan tidak, maka soalnya tidak acak ya. Jadi seperti itu ya. Misalkan semuanya tidak, berarti nomor 1 sampai nomor 40 ya, ini berarti tidak acak. Terus ini kan nomor 1 sampai nomor 35 acak, berarti yang diacak adalah pilihan gandanya saja. Nanti ketika anak-anak ya atau siapa yang mengerjakan soal di soal esai ya, intinya di nomor 36 sampai nomor 40, nah ini soalnya tidak acak karena keterangannya di sini tidak acak ya. Lebih mudahnya untuk esai mungkin saya sarankan tidak diacak, tidak apa-apa, yang pilihan ganda saja yang diacak. Tapi kalau dari Bapak Ibu atau mungkin siapa yang menginginkan soal ini acak, ya bisa dituliskan T, jadi tidak acak. Ini acak, T ini tidak acak. Jadi seperti itu. Di sini ada komennya ya. Contoh misalkan ya, di sini nomor 10 ini saya tulis tidak. Berarti ketika saya nanti masukkan aplikasi ya, nomor 10 ini akan berkesempatan menduduki nomor pertama, karena yang tidak acak itu diprioritaskan di urutan paling atas ya. Misalkan ini nomor 15 saya buat tidak, jadi nanti waktu masuk di aplikasi ya nomor 1 itu ya nomor 10 ini, terus nomor 2 itu ya nomor 15 ini. Tapi kalau saya biasanya saya defaultkan aja, saya acak semua, jadi seperti itu ya. Biasanya untuk tidak acak ini pengecualian untuk
soal-soal bahasa Inggris biasanya kan, ini bahasa Inggris kan banyak soal-soal yang berurutan, jadi kalau dibuat acak itu jadi nanti soalnya berantakan ya, itu biasanya di soal bahasa Inggris biasanya, jadi seperti itu. Nah, terus di sini ada di sini ada sel ya, sel soal ya, atau kolom soal ya, kolom soal ya, nanti soalnya kita nulis soalnya di sini. Terus di sini ada jawab satu ya, jawab satu ini adalah jawaban pilihan A atau opsi A ya. Terus jawaban 2 ini adalah opsi B. Ketiga, jawab 3 ini adalah opsi C. Jawab 4, jawab 5 ya. Pokoknya ada yang kolomnya oranye, ini adalah pilihan untuk jawaban A, B, C, D, E. Terus yang kuning ini apa ya? Yang kuning ini adalah jawaban jika pilihan jawabannya itu berbentuk gambar. Contoh tadi kan kita sudah mengcrop ya, atau membuat soal yang berbentuk gambar. Contohnya ini saya contohkan di matematika ya, di matematika tadi ya. Matematikanya di sini ada pilihannya ada A, B, C, D, E ya. Ini namanya apa? Namanya mat 6A. Berhubung ini filenya adalah JPEG, berarti kita tulis di sini adalah mat 6. Sorry. Berhubung nomor 6 ya, berarti kita tuliskan di nomor 6. Kalau nomor 1 ya nomor 1 nanti ya, ini hanya contoh ya. Nah, berhubung di nomor 6 berarti jawabannya kita tulis mat 6A, jangan lupa dot atau titik JPG karena filenya tadi file JPG ya. Dan selanjutnya ya biar mudah kita copy saja ya, kita copy terus kita paste. Nah, terus ini kita ganti ya, B ini kita ganti, C ini kita ganti, D ini kita ganti, berhubung di sini tadi adalah penomorannya adalah mat 6A, B, C, jadi seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada file audio ya. File audio ini biasanya untuk listening, biasanya di bahasa Inggris. Kalau memang bahasa Inggrisnya atau soal-soal yang nggak ada audionya, ini tidak perlu diisi, diabaikan saja ya. Terus selanjutnya di sini ada gambar di kolom yang warna hijau, ini adalah gambar ya. Saya contohkan lagi. Berhubung ini tadi yang kita input matematika ya, soal nomor 6 tadi ya, kita buka soal nomor 6 ya, matematika ya. Soal nomor 6 ini adalah semuanya bentuknya gambar, berarti ya tadi kan sudah kita melakukan penomoran ya, mat 6. Kalau ini kan 6A, mat 6B sampai mat 6E, ini kan opsinya atau jawabannya. Terus mat 6 ya, ini kan soalnya. Berarti kalau soalnya berbentuk gambar, kita nulisnya di sini di gambar. Jadi menulisnya adalah mat 6.jpg karena formatnya JPG ya. Kalau ini untuk gambar dari soalnya, ini gambar dari pilihan jawabannya ya. Jadi yang soal di sini tidak usah ditulis kalau soalnya dalam bentuk gambar ya, kecuali kalau di sini ada keterangannya, di sini ada gambarnya juga ya, biasanya seperti itu ya. Terus selanjutnya di sini ada yang namanya kunci jawaban.
caranya mengisi kunci jawaban ya, ini cukup dengan penomoran. Misalkan jawabannya C, nah berarti ini nanti mengisinya adalah nomor 3 karena A itu diibaratkan 1, B itu diibaratkan 2, C itu diibaratkan 3, D4 dan E5. Kalau misalkan jawabannya itu D, berarti di sini nanti di kunci jawaban ini berarti dikasih nomor 4. Jadi seperti itu ya. Kalau jawabannya B berarti ya ini diganti 2. Begitu juga kalau jawabannya C berarti ganti 3. Jadi seperti itu untuk pengisian kunci jawaban. Terus selanjutnya di sini adalah opsi ya. Kolom opsi ya, ini adalah jawabannya itu juga diacak juga apa enggak. Kalau yang di sini tadi kan soalnya diacak apa enggak ya. Kalau di sini jawabannya diacak apa enggak. Kalau kita menuliskan A, berarti nanti opsinya juga diacak juga. Jadi kemungkinan yang A bisa C, yang C bisa A, pokoknya acak itu. Kalau kita tulis tidak, berarti ya opsinya atau pilihannya tidak ya. Biasanya saya menuliskan acak saja ya, seperti itu. Kalau di mata pelajaran yang contohnya misalkan agama Islam tadi, bahasa Inggris misalkan biasanya juga akan diacak, ada yang enggak. Jadi tergantung dari Bapak Ibu guru semua atau siapapun yang coba aplikasi ini ya. Jadi seperti itu ya. Terus misalkan saya contohkan lagi, sekarang kita coba kita isi soal yang nomor 1 ya, yang semuanya lengkap. Nah, contohkan saja yang semuanya lengkap. Kita mengisi soal agama Islam misalkan ya. Nah, ini caranya seperti ini ya. Ini kita blok saja ya, kita blok sampai sini ya. Perlu diingat ya, nomornya ini tidak usah diikutkan ya, karena nanti soalnya akan diacak. Kalau soalnya nanti ini nomornya diikutkan, nanti akan kelihatan ya. Cukup di blok terus di copy saja ya, di copy saja. Nah, terus kita masuk ke template-nya lagi ya, kita paste di sini ya, kita paste atau dikontrol. Nah, kalau seperti ini, waduh Pak, kok panjang banget gini Pak, cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya ini dihilangkan saja. Sebentar. Jadi seperti ini ya. Ini wrap text-nya sama anunya dihilangkan. Tadi kan seperti ini ya. Ini ada seperti ini ya. Nah, dihilangkan saja ya, seperti itu. Atau lebih mudahnya seperti ini. Biasanya saya menggunakan cara cepatnya itu seperti ini. Biasanya saya menggunakan cara cepatnya itu seperti ini ya. Ini saya copy saja, saya tekan Ctrl C ya, kemudian saya kembali lagi ke sini, langsung saja saya Ctrl V gitu ya. Nah, ini langsung kita arahkan di sini aja ya, rata kiri. Kembali lagi biar nggak bingung. Pertama saya copy ya, di sini saya copy, saya kembali lagi ke sini, saya letakkan di sini ya, kemudian saya paste. Ketika seperti ini langsung saja ditekan rata kiri ya, ditekan rata kiri. Nah, jadi seperti ini. Berhubung di sini ada keterangan nomornya, karena soal itu tidak boleh ada keterangan nomornya di sini ya, jadi kita hapus saja ya, kita hapus ya, biar nanti kalau diacak kelihatan nomor itu nomor berapa ya, kan soalnya acak. Jadi seperti itu. Terus yang kedua adalah jawabannya.
Begitu juga dengan jawaban juga. Kalau jawaban ABC ini nggak boleh ABC ini ya, kita copy cuma ini saja. Misalkan pilihan A ini ya, kita copy di sini saja. Nah, kita tekan ini lah ya. Nah, di sini masih ada keterangan A-nya, ini tidak boleh ya, harus dihapus ya. Jadi seperti itu. Kalau mudahnya ini dihilangkan dulu saja ini ya, numberingnya ini dihilangkan, lebih mudah ya. Kita copy ya, kita taruh di jawab 2 ya, jangan di file jawab. Kalau file jawab ini kan khusus gambar, ini kan khusus tulisan ya. Selanjutnya opsi C, kita copy, kita taruh di jawab 3 ya. Opsi D, jawab 4, kita taruh di jawab 4. Terus opsi E ya, kita taruh di jawaban 5 ya. Karena tidak ada file audionya dan tidak ada gambarnya, ya udah tidak usah kita kasih gambar, kecuali kalau ada gambarnya ya, nggak usah dikasih. Sekarang kita mengisi kuncinya, jawabannya kira-kira apa ini dari soal ini. Misalkan jawabannya adalah pembayaran dengan cash atau tunai ya. Misalkan pembayaran cash atau tunai ini kan jawabannya kan C ya. Ya, berarti kalau C ya, di sini ditulis ya, di kolom ini ditulis 3, soalnya jawabannya C. Jadi seperti itu. Jangan lupa di save ya, biar tidak hilang ya, sewaktu-waktu bisa dibuka lagi ya. Terus selanjutnya kita mengisi soal yang nomor 2. Begitu juga nomor 2 ya. Nah, biasanya saya hilangkan dulu numberingnya saya biar mudah seperti itu. Kita copy, kita taruh sini, kita paste ya, seperti itu. Nomor 2 jawabannya apa? Ini kita copy, terus kita paste di sini ya, copy ya, kita paste di sini. Paste di sini. Kita paste di sini. Nah, misalkan jawabannya E, berarti ya di sini di kunci jawaban kita tulis 5. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan biasanya ini ada di soal di soal bahasa Indonesia. Coba sekarang saya buka contoh soal bahasa Indonesia ya, biar nanti tidak salah ya biasanya, atau mungkin nanti untuk mapel yang lain bisa disamakan kalau mirip-mirip soalnya seperti ini ya. Kalau di soal agama Islam ini tadi ya, kita bisa langsung copy paste karena soalnya ini adalah satu paragraf ya. Contoh nomor 1, ini kan cuma satu paragraf saja, dari sini, dari jual ya sampai adalah, ini satu paragraf ya. Kalau 2 paragraf seperti bahasa Indonesia ya, ini tidak bisa. Kita langsung copy dari cermati sini ya sampai adalah, kita copy ya, misalkan ya, kita copy di sini ya, kita paste. Ini tidak bisa, gak muncul nanti di aplikasinya ya. Kalau lebih dari satu paragraf ya, yang harus dilakukan sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, kita harus jadikan dalam bentuk JPEG ya. Kita crop ya pakai snipping tool. Nomornya ini gak usah di crop ya, cuma dari sini saja sampai sini ya. Kita save ya, misalkan kita buat foldernya bahasa Indonesia
Indo misalkan seperti ini ya. Kita save. Berhubung ini tadi yang kita crop pada nomor 1, mungkin bin 1 ya, seperti itu ya, kita save. Nah kalau seperti ini kan kelihatannya kan banyak paragraf ya. 1 cermati ini, 2 diantara, 3 kesan pokok, jadi kelihatan ya. Baru di sini tadi ya kita masukkan di soalnya. Berhubung soalnya tadi sudah kita crop ya, soal di sini nggak usah kita masukkan, langsung saja kita menuju ke gambar sini. Namanya gambar tadi apa namanya? Kita coba lihat di desktop bahasa Indonesia. Nah, namanya adalah bin 1 karena nomor 1 ya kita tuliskan saja di sini sesuai dengan nama gambarnya tadi apa. Namanya adalah bin 1. Jangan lupa extensionnya .jpg. Jadi seperti itu ya soalnya ini ya. Terus selanjutnya adalah jawabannya atau opsinya. Opsinya pertama ada A ya. Opsi A ini adalah, saya hilangkan dulu biar mudah ya. Opsi A ini adalah adat pernikahan Betawi. Kita copy ya, kita masukkan di jawabannya. Mana jawabannya? Ada di sini. Ini jawaban A ya. Jawaban selanjutnya adalah jawaban B. Jawaban B berarti jawab 2 ya. Selanjutnya adalah jawaban C, berarti kita taruh di jawaban ketiga. Jawaban D berarti jawaban keempat ya. Jawaban E berarti jawaban ke-5 atau jawaban 5. Terus baru kita kasih kuncinya. Kalau jawabannya kuncinya A ya, berarti kita tulis 1 ya. Jadi seperti itu. Kalau soalnya dalam bentuk gambar, di sini nggak usah ditulis soalnya. Di sini adalah soal yang berbentuk tulisan saja. Kecuali kalau soalnya ada tulisan, ada gambar, berarti ya di sini ditulis tulisannya apa, terus gambarnya apa. Misalkan ada soal dari gambar di bawah ini, atau dari gambar di atas, atau dari gambar yang ada ya, sebutkan apa yang dimaksud dari gambar tersebut. Berarti tulisannya di sini, gambarnya di sini. Jadi seperti itu ya. Terus saya lanjutkan. Jadi untuk semua soal seperti itu. Kalau saya ulangi lagi, kalau soalnya 1 paragraf, cukup ini dikopikan di sini ya. Tapi kalau soalnya lebih dari 2 paragraf kayak bahasa Indonesia, biasanya kalau saya menginput soal bahasa Indonesia, bahasa Indonesia itu rata-rata hampir semua ya, semua itu pasti lebih dari 1 paragraf. 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Nah, pokoknya lebih dari 1 paragraf itu usahakan dijadikan image saja ya, biar mudah. Nah ini kebetulan ada nemu 1 ya. Nah, ini cuma 1 paragraf saja. Ya wis 1, kalau 1 paragraf saja langsung di copy saja, masukkan di ini. Berhubung ini kalau banyak paragraf, nah ini nomor 5 ya. 1, 2, 3. Ini langsung di crop saja kayak tadi. Pokoknya ada 3 paragraf. Ini banyak. Kalau di bahasa Indonesia itu biasanya berparagraf banyak ya, harus di crop kalau seperti ini biar bagus. Nah, apalagi nomor 11 ini ya, ini jelas-jelas untuk tabel ini tidak bisa masuk di
Microsoft Excel. Jadi solusinya kita crop pakai snipping tool, dijadikan image ya, seperti langkah-langkah yang ulang tadi. Jadi itu untuk bahasa Indonesia. Biasanya bahasa Indonesia ini ujung-ujungnya banyak gambarnya, walaupun nggak ada gambarnya ya. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya kalau sudah semua ya, oh iya, sekarang kita coba mengisi soal esai. Soal esai ini misalkan nomor 35. Jadi soalnya di sini ya. Misalkan soalnya bahasa Indonesia ada esainya enggak ya? Di sini. Oh, ternyata enggak ada contoh soal esai. Coba di contoh soal agama Islam ini saja mungkin. Ya. Di sini ada contoh soal esai enggak? Oh, ternyata nggak ada soal esai. Berarti mungkin contoh soal esainya ada di mungkin di Simdik nih. Saya buka. Ini ada contoh soal esainya ya. Misalkan esai nomor 1 ya. Nomor 1 ini berarti ya lanjutnya tadi. Ya, nomor apa tadi? Nomor 36 berarti ya. Saya kopikan biar mudah, numberingnya saya hilangkan dulu aja kalau ada numberingnya ya. Misalkan ini saya jelaskan, nah ini saya copy ya, soal nomor ini ya, saya copy, saya masukkan di esai. Esai ini jangan lupa kodenya 2 kalau esai. Nah, berhubung ini esainya tidak saya acak, berarti ya saya tulis T ya, saya paste di sini ya. Kalau esai sudah di sini wis enggak tak tulis, enggak saya hiraukan pilihan-pilihan yang ada di sini, enggak saya hiraukan ya. Sudah cuma ini aja. Di sini tidak usah ditulis acak atau tidak atau apa, karena kan masa esai ada pilihannya acak ya. Jadi cukup langsung ditulis soalnya di sini saja ya, enggak usah menghiraukan yang sini-sini ya. Kalau soal esainya dalam bentuk gambar ya sama ya, misalkan ini dalam bentuk gambar, misalkan dalam bentuk gambar ya, ini saya hapus. Kalau soalnya dalam bentuk gambar, kan soalnya bentuk gambar ya saya tulis misalkan bahasa Indonesia ya, atau apa gitu ya, tulisan atau agama gitu, misalkan PAI, tergantung penamaannya. Kalau misalkan PAI nomor 36 berarti PAI 36.jpg. Jadi seperti itu ya. Kunci jawabannya nggak usah diisi kalau soalnya bentuknya esai. Jadi intinya seperti itu. Apapun itu, kalau entah itu opsi jawaban, entah itu soal, kalau dalam bentuk image atau JPG ya, jangan lupa ditulisnya di sini ya, sesuai dengan maaf ini di sini ya. Jadi image ya, atau gambar, soal bentuk gambar, entah itu pilihan ganda atau esai ya, di kolom yang warna hijau ini ya, saya tulis seperti ini ya. Ini untuk soal bentuk gambar di esai. Kalau soal bentuk gambar di pilihan ganda ya tetap kita tulis di sini ya. Cuma kan kalau di esai kan pilihannya kan bukan, atau isiannya kan bukan gambar ya, jadi ngisi sendiri. Jadi seperti itu ya untuk tutorial bagaimana cara menginputkan soal ya ke template untuk ujian online di SMK Kesehatan Adi Husada. Jadi nanti ini silakan Bapak Ibu semuanya dilengkapi mulai nomor 1, tergantung nanti formatnya bagaimana. Kalau tidak salah format soal adaptif normatif itu kalau nggak salah soalnya ada 40, 35 pilihan ganda, untuk 5 esai. Untuk soal yang ada hitung-hitungannya atau produktif
atau pokoknya ada hitung-hitungannya. Itu biasanya soalnya kalau nggak salah cuma 35 soal, yaitu 30 pilihan ganda 5 esai. Jadi nanti Bapak Ibu semua atau siapa yang menggunakan aplikasi ini ya tinggal menyesuaikan aja template-nya. Kalau misalkan ini kan di contoh saya kan ada 40 soal ya. 40 soal itu 35 pilihan ganda, 5 esai. Mungkin nanti Bapak Ibu kebagian soal yang produktif atau matematika kan banyak hitungannya. Ya, soalnya kan hanya 35 soal ya. Ini nggak apa-apa. Nomor 36 ini ya. Nomor 36 sampai 40 ini dihapus saja ya. Berhubung kalau misalkan matematika itu pilihan gandanya sampai 30 ya, berarti kodenya yang selanjutnya nomor 31 sampai 35 ini 2 diganti diganti 2 ya, karena 2 ini adalah kode esai, kalau 1 ini adalah kode pilihan ganda. Jadi tinggal seperti itu aja. Terus ininya diganti tidak ya, jadi seperti itu biar tidak acak. Kalau misalkan mau tidak diacak, kalau mau diacak ya bisa ditulis A kalau mau acak. Jadi seperti itu ya. Nanti kalau sudah lengkap sampai semuanya 35, mulai soal, jawaban ya, terus gambar ya, mungkin ada gambar di opsinya ya, kita dilengkapi ya, opsinya juga ini ya dilengkapi kalau sudah. Terus jangan lupa di save ya. Nge-save-nya saya sarankan di save-nya sesuai mapelnya saja. Contohnya saya save mapelnya misalkan mapel matematika gitu ya, berarti ya ditulis ini aja biar mudah, soal matematika. Oke, misalkan itu, atau gini aja soal matematika itu aja biar mudah kita untuk admin mensortingnya ya. Atau mungkin soal matematika kelas ngajar kelas apa, misalkan kelas 10 ya, terus kelas 10 gitu aja ya, biar mudah untuk mencarinya. Jadi seperti itu. Soal UAS matematika kelas 10 misalkan seperti ini ya. Atau kalau agama ya terus aja PAI ya, agama Islam ya, terus kita save ya. Jadi seperti itu. Nanti kalau sudah tinggal disimpan, nanti nunggu instruksi selanjutnya apakah soal tersebut akan dikirimkan via apa, mungkin via email atau via apa ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk tutorial bagaimana ya, tutorial apa tadi ya judulnya, lupa. Tutorial bagaimana cara menginput soal ke template aplikasi ujian online SMK Kesehatan Adiusada ya. Jadi seperti itu ya. Sebelum saya akhiri, bagi nanti Bapak Ibu kalau ada kesulitan atau ada pertanyaan ya, nanti bisa langsung menghubungi tim IT SMK Kesehatan Adiusada ya, bisa ke Bapak Marit atau ke Bapak Pajar kalau masih bingung ya dari tutorial yang diberikan ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu atau siapapun yang melihat channel ini ya, semoga bermanfaat ya tutorial ini, kita bisa mengerjakan dengan baik. Sampai jumpa atau sampai ketemu di video-video selanjutnya di channel SMK Kesehatan Adiusada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.